Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atau mungkin berjumpa untuk pertama kalinya ya di webinar Pranikah Belajar Ta'aruf gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sering ya kita adakan mungkin hampir setiap minggu atau sekali 2 minggu dan saya yakin di sini banyak teman-teman yang sudah ikut ya beberapa kali dan insya Allah ya di bulan Ramadan ini kita ada program-program yang seru tentunya dan teman-teman bisa ikutin juga ya. Nah nanti insya Allah kita umumkan gitu ya. Alhamdulillah pagi hari ini di hari pertama ya atau mungkin kedua ya Ramadan gitu ya tergantung nih teman-teman tim mana nih tim puasa kemarin atau tim puasa hari ini pertama kalinya ya. Nah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita ya mengisi bulan Ramadan dengan belajar ya mengisi aktivitas puasa dengan belajar ya daripada rebahan ya atau tiduran gitu kan. Lebih baik untuk berpuasa tentunya ya. Belajar ya, belajar mendapatkan ilmu gitu ya. Oke teman-teman semua pagi hari ini kita akan belajar tentang ta'aruf ya, bagaimana agar ta'arufnya berujung sah gitu ya. Nah, saya izin share ya slide-nya. Silakan teman-teman boleh dicatat ya nanti mungkin kalau ada inspirasi pembelajaran yang didapatkan boleh nanti dibagikan. Dibagikan di mana? Di sosial medianya, nanti mention ya ke saya, @agusariwibowo_ dan juga @belajar ta'aruf ya. Mudah-mudahan jadi sedekah ilmu gitu ya. Jadi kalau mungkin bagi tadi udah sedekah uang gitu ya. Nah, hari ini sekarang siangnya sedekah ilmu. Insya Allah ya penuh keberkahan untuk kita ya. Nah, temanya adalah rahasia ta'aruf berujung sah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya ke teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali ikut webinarnya Belajar Ta'aruf ya. Baru pertama kali ngelihat muka saya ya. Atau mungkin baru pertama kali dengar nama saya ya. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Agus Ariwibowo ya. Tapi akrab disapa Uda Agus ya karena saya berasalnya dari Minang ya, dari Sumatera Barat. Bukan dari Padang ya, karena Padang itu salah satu kota kecil ya di Sumatera Barat ya. Maksudnya luas wilayahnya kecil gitu ya. Eee, nah, sementara saya dari kota lainnya ya, di kota Bukit Tinggi. Nah, kadang orang menyebut semua orang yang berasal dari Sumatera Barat disebutnya orang Padang, padahal Padang itu hanya sebagian kecil saja dari Sumatera Barat tersebut gitu. Alhamdulillah saya seorang suami jadi udah nikah gitu ya. Yang nanya ini admin Belajar Taruh udah nikah atau belum? Alhamdulillah udah nikah ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang lamar ya di apa, di DM Instagram ya, "Ini admin Belajar Taruh masih jomblo nggak?" Gitu. Kalau masih jomblo saya mau lamar gitu, masya Allah ada yang melamar admin Belajar Taruh ya. Jadi admin Belajar Taruh itu saya, ya sama istri dan juga adik saya, eee, dan alhamdulillah udah menikah gitu ya. Jadi memang, kita menginformasikan tentang pernikahan tentu, sayanya udah menikah dulu gitu ya. Itu sering tuh ya banyak yang godain ya Kak Belta ya. Jadi kalau di Belajar Ta'aruf, teman-teman yang suka ngikutin timeline-nya Belajar Ta'aruf baik story atau apa, itu biasanya akrabnya disapa Kak Belta. Itu ada beberapa admin lah ya, kumpulan admin Kak Belta itu ya. Dan alhamdulillah juga Allah udah karuniakan 3 putra ya, yang pertama usia 8 tahun, yang kedua usia 5 tahun, dan yang ketiga usianya 2 tahun ya. Alhamdulillah saya juga menulis teman-teman semua dari 2000, kalau nulis buku dari 2014 ya. Tapi kalau menulis itu dari 2008. Ya 2008 itu saya kelas 2 SMA. Ada nggak di sini yang 2008 kelas 2 SMA ya? Berarti kita seumuran ya. Ada nggak? Saya penasaran nih, ada nggak? Boleh raise hand dong yang 2008 kelas 2 SMA. Oh, ada, oh ada sedikit ya. Yang lain mungkin, masih SMP kali ya atau mungkin masih SD ya. Eee,
Nah, saya udah nulis tuh ya dari SMA ya, nulis artikel tentang, pacaran ya, tentang ta'aruf belum ya, tapi ngingatin ya teman-teman jangan pacaran lah gitu ya, dan berlanjut terus ketika masa kuliah juga masih terus menulis ya, dan saya di apa, di 2000, dua belas ya, 2011, 2012 saya memulai, mendalami itu ya ilmu kesehatan mental gitu ya. Dulu belum booming ya, 2012 itu belum booming istilah kesehatan mental itu belum booming ya. Tapi alhamdulillah kita udah, belajar gitu, termasuk juga pernikahan dan seterusnya. Nah, hingga saat ini ya kurang lebih 10 tahun ya kurang lebih 10 tahun saya bergerak di dunia relationship ya, di pernikahan dan alhamdulillah juga ya kita, hadirkan ada program namanya Belajar Ta'aruf, itu buat yang masih sendiri, ini dari 2017 ya. Udah diikuti kelas belajar ta'aruf yang 25 hari itu udah diikuti, lebih dari 22.000 orang ya. Masya Allah itu kalau kita kumpulin itu banyak banget ya. Dan alhamdulillah juga ya, karena alumni kita udah banyak yang menikah ya dan juga ada banyak yang punya anak, kita bikin kelas lanjutannya yaitu adalah akademi pernikahan. Jadi kalau yang buat jomblo belajarnya di Belajar Ta'aruf, yang udah nikah nih ya, belajarnya di akademi pernikahan. Karena belajar itu secara terus-menerus ya. Nah, saya juga seorang konselor pranikah dan pernikahan ya dari 2015 dan dari 2020 itu bergabung dengan Kampung Hening ya menjadi bagian dari associate konselornya Kampung Hening ya dan juga alhamdulillah menjadi bagian di Biro Psikologi dan Diahcare gitu ya. Jadi duta kesehatan mental gitu ya. Nah, ini beberapa karya saya yang pernah terbit ya, saya sama istri ya, lebih tepatnya ya. Ada buku Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, Makin Syar'i Makin Cantik, Wonderful Muslimah ya, Menuju Halal, Jodohmu Dekat, Ta'aruf Khidbah Nikah Malam Pertama ya. Dan juga ini yang terbaru ya, 7 penyebab wanita sulit menemukan jodoh dan buku ta'aruf ini masih hangat lah ya. Karena ini terbitnya bulan Maret ya, bulan kemarin terbitnya. Jadi kalau teman-teman mau ya silakan cari ya. Di Tokopedia ada sepertinya ya, dan juga di Instagram Belajar Ta'aruf kalau bisa nanti, bisa dipesan juga ya buat yang tertarik. Nah, ini Instagram saya, silakan teman-teman boleh follow @agusariwibowo_ dan juga @belajar ta'aruf ya. Jadi alhamdulillah kita, eee, mem ba apa namanya, rutin ya, sharing ya, mengelola 2 akun ini, gitu ya. Mungkin itu ya perkenalannya ya, mudah-mudahan 2008 masih SMP. 2008 masih kelas 5 SD. Wah, 2008 saya udah SMA. Wah, ada yang kelas 5 SD ya, Masya Allah ya. Wah, ini udah ada nih yang semangat buat bertanya, silakan gitu ya. Kalau yang mau nanya boleh ya, nanti, mungkin kita akan banyak tanya jawab juga nanti ya. Jadi silakan aja bagi teman-teman yang mau nanya. Nah, pertanyaan saya, jadi sebelum teman-teman nanya, saya nanya nih ke teman-teman, sudah pernah ta'aruf belum? Ada nggak di sini yang udah pernah ta'aruf? Ya, boleh chat ya di kolom chatnya ya. Pernah ya, wah udah banyak, belum ya, ada yang belum, sama lah ya seimbang. Sudah berkali-kali ya, belum pernah gitu ya. Nah, kalau sudah pernah ta'aruf dan Anda ikut webinar ini, saya pastikan ta'aruf Anda nggak cocok gitu kan, atau mungkin nggak berujung sah gitu ya. Karena kalau udah nikah belum tentu nggak akan ikut webinarnya ya. Pernah. Nah, jadi ada yang belum, ada yang pernah. Nah, jadi teman-teman semua, ta'aruf ini teman-teman ya, memang adalah salah satu ikhtiar yang mengenali jodoh ya. Jadi secara bahasa ta'aruf itu artinya kenalan. Ya, jadi ta'aruf itu dari bahasa Arab ya, artinya kenalan. Ya, saya memperkenalkan diri tadi juga namanya ta'aruf. Ya, tapi ta'aruf yang lebih spesifik akan kita bahas ya atau mungkin lebih populer gitu ya, ta'aruf sebagai salah satu ikhtiar menemukan calon pasangan hidup melalui pacaran. Ya, bukan tanpa pacaran ya. Jadi ta'aruf itu ikhtiar menemukan pasangan hidup tanpa pacaran. Jadi bukan melalui pacaran. Ya mungkin ini baru booming ya, baru terkenalnya mungkin baru di tahun 2005, 2006 gitu ya.
Sebelumnya ini ta'aruf ini udah pernah dilakukan tapi oleh kelompok-kelompok atau kalangan tertentu ya, misalnya orang-orang yang ngaji, ya orang-orang yang ikut apa namanya gerakan dakwah aktif atau disebut aktivis dakwah dan sebagainya. Nah, di 2005 ya, 2005 2006 lah ya, itu Kang Abik kalau nggak salah nerbitin buku judulnya Ayat-Ayat Cinta. Ya novel Ayat-Ayat Cinta di 2007, saya lupa tahunnya ya. Pokoknya di sekitar tahun itulah itu jadi film ya. Nah, ketika jadi film booming gitu ya. Nah, ternyata itu kisahnya Fahri ya dan Aisyah itu kan ta'aruf tuh ya. Mereka nazar ya, Aisyahnya buka cadarnya gitu kan. Fahrinya jakunnya turun naik gitu kan. Bergetar dia ngelihat Aisyah gitu ya. Nah, dari saat itu mulai booming ya, mulai rame ya tentang ta'aruf. Sampai pada akhirnya guru-guru kita yang mungkin teman-teman juga tahu ya, misalnya Ustadz Salim Afilah menghadirkan buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Ada Ustadz Felix Xiao ya menghadirkan buku tentang udah putusin aja, pokoknya berhentilah ya dari pacaran gitu kan. Dan pada akhirnya rame ya. Nah, mulai dari sana gelombang untuk tentang ta'aruf ini mulai rame lah di Indonesia ya, ta'aruf tentang menemukan pasangan hidup tanpa pacaran. Ya, jadi sudah ada ya sekelompok orang ya, makin banyak malah orang-orang yang udah mulai bosan dengan pacaran. Orang-orang udah menyadari bahwa pacaran ini enggak bagus. Orang-orang yang mulai sadar bahwa pacaran ini harus ditinggalkan. Gitu ya. Dulu saya melakukan ajakan ini di sekolah ya pas zaman SMA ya 2008 itu saya kelas 2 SMA, saya bikin buletin, saya bikin mading, "Yuk tinggalkan pacaran," gitu kan. Cuman, ta'arufnya enggak ya, karena apa? Karena masih sekolah gitu kan. Karena nggak mungkin juga saya suruh orang ta'aruf gitu ya. Tapi teman-teman semua, sahabat semua, ini gelombang semangat tentang ta'aruf ini rame. Ya bahkan sekarang nih artis pun ya banyak yang ta'aruf gitu kan. Tapi ya ini ada tapinya. Tapi ternyata masih banyak orang yang keliru, salah paham dalam memahami ta'aruf ya. Sehingga banyak ta'arufnya ya ta'aruf tapi aktivitasnya mirip dengan orang yang berpacaran ya. Nah, ngakunya ta'aruf ya, tapi isinya seperti orang pacaran. Ngakunya ta'aruf tapi di dalamnya ada aktivitas saling memberi hadiah, saling memberi kado gitu kan, saling memberi perhatian. Cuman bedanya kalau orang pacaran ngasih hadiahnya coklat sama bunga, yang ta'arufan ngasih hadiahnya Al-Qur'an, ngasih hadiahnya buku-buku Islami, ya. Dibeli buku saya misalnya ya, sama mas-mas ya, saya ada buku khusus muslimah, buku Makin Syar'i Makin Cantik misalnya. Lalu dia kasih kepada calon ta'arufnya. Wah, calon ta'arufnya menerima dengan hati yang berdebar-debar gitu ya, dan baper gitu ya. Kalau dulu kalau orang pacaran ya ngingatinnya udah makan atau belum, maka yang ta'arufan ya, yang ta'aruf yang keliru ini ngingatinnya udah tahajud atau belum. Ya, bangunin sahur gitu kan. Ini bulan Ramadan nih bangunin sahur. Saling berkirim tips tentang Islam. Saling berkirim tentang quote Islami. Saling berbagi informasi kajian gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ta'aruf ya. Ta'aruf sih ngakunya tapi aktivitasnya mirip dengan orang yang berpacaran. Ya, masih ada khalwatnya di sana, masih ada proses menjalani tanpa kejelasan ya dan sebagainya ya. Nah, maka karena itu teman-teman semua kita perlu tahu ya kekeliruan-kekeliruan apa saja yang sering terjadi dalam menjalani proses ta'aruf. Ya, agar apa? Agar proses ta'aruf yang dijalani ya, agar proses ta'aruf nih yang teman-teman jalani nanti adalah ta'aruf yang tepat gitu ya. Jadi ta'aruf yang bukan yang hanya ta'aruf-ta'aruf saja gitu ya. Nah, kekeliruan yang paling sering terjadi nomor 1, ta'aruf dilakukan tanpa adanya perantara, tanpa adanya pendamping ya. Bahkan seorang laki-laki bisa saja dalam satu waktu ngajak 10 bahkan 15 atau 20 wanita untuk dia ajak ta'aruf. Ya, diajak di kolom komen tuh ada tuh, "Izin ya saya DM gitu ya. Saya ajak kamu ta'aruf nanti saya kirim CV." Wah, ini di akun-akun belajar ta'aruf itu sering ya ketemu, saya nemuin komen komentar yang kayak gitu. Ya kalau saya lihat langsung saya hapus gitu ya. Banyak yang kayak gini ya, ta'aruf tapi chat berdua, ta'aruf tapi teleponan berdua ya. Ngakunya ta'aruf sih tapi dilakukan berdua semuanya ya.
nggak ngapa-ngapain kok kita gitu kan. Nah, yang tujuan utama ta'aruf ini kan sebenarnya teman-teman semua untuk menjaga diri dan hati kita dari adanya aktivitas ya, yang adanya zina. Nah, aktivitas zina yang paling sederhana, yang paling kecil itu adalah zina pikiran, zina hati. Jadi ketika teman-teman bertaaruf tapi berdua gitu ya, maka dikhawatirkan itu berpotensi ya, berpotensi menyebabkan munculnya zina hati, zina pikiran. Karena kalau berdua nih ya kadang nggak kekontrol tuh chatnya gitu kan. Memang niatnya nih buat ngenalin, nanya-nanya hal yang penting ya, tapi kan sesekali nyerempet kepada gombalan oh ya, sesekali nyerempet kepada pujian gitu ya, atau bahkan kepada hal-hal yang buruk gitu ya. Misalnya hal-hal yang mesum dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi. Ya, ini kekeliruan yang pertama ya. Jadi teman-teman semua kalau menjalani proses ta'aruf itu mesti ada pendampingnya. Karena inilah yang membedakan antara proses ta'aruf dengan pacaran. Jadi kalau pacaran itu enggak ada pendampingnya, sementara proses ta'aruf ada orang yang mendampingi. Komunikasinya boleh langsung ya, misalnya di grup WhatsApp ya. Ada di sana pendamping si wanita, ada di sana pendamping si laki-laki gitu ya. Jadi komunikasinya di sana. Boleh nggak video call pas ta'aruf? Boleh saja, tapi video call-nya nggak berdua. Ya, si wanita video call ditemani nama ayahnya atau sama kakak laki-lakinya, gitu ya. Boleh nggak Zoom pas ta'aruf? Google Meet boleh, silakan. Tapi tidak berdua. Ya, ada pendampingnya. Nah, ta'aruf yang keliru adalah dilakukan langsung berdua, video call berdua, ya, komunikasi berdua dan seterusnya. Nah, yang kedua apalagi kekeliruannya? Ta'aruf dilakukan tanpa kejelasan waktu, ya. Ta'aruf itu yang ideal waktunya adalah 3 bulan. Tapi ada nih orang-orang yang berta'aruf tanpa adanya kejelasan waktu. Udah 1 tahun, masih tukar CV aja tuh, belum ada kelanjutan, kejelasan. Ada yang udah 2 tahun ta'arufan. Ya atau bahkan SMP ya mau ta'arufan nikahnya nanti setelah lulus kuliah, setelah dapat kerja. Berapa tahun lagi tuh? 15 tahun lagi misalnya gitu ya. Atau 10 tahun lagi gitu ya. Nah, ini bukan ta'aruf yang sungguhnya. Ya ini adalah ta'aruf yang keliru. Ya, jadi kalau Anda mau ta'aruf ya maka Anda perlu untuk apa? Untuk ya dijelasin waktunya. Ya kapan mau ta'arufnya dan sebagainya. Nah, makanya di sini penting bahwa ta'aruf ya karena dia butuh kejelasan waktu, maka ta'aruf perlu dilakukan oleh orang yang benar-benar siap untuk menikah ya. Jadi bagi Anda mas-mas ya, nih banyak mas-mas di sini kayaknya ya, calon bapak-bapak ya, calon suami ya, perlu Anda perhatikan, Anda ngajak seorang wanita buat taruh itu adalah ketika diri Anda sudah siap menikah. Siap menikah dalam hal mental, dalam hal ilmu, agama, dan juga finansial. Kenapa ini saya sering sampaikan? Karena banyak kali ya sering terjadi. Seorang laki-laki udah ngajak wanita buat ta'aruf, mereka udah ta'arufan ya, giliran diminta buat ngelamar, buat khitbah, mau nikah dia bilangnya apa? Tunggu dulu ya 2 tahun lagi. Saya cari uang dulu. Saya sih udah siap nikah tapi uangnya belum ada. Nah, itu belum siap nikah Anda namanya. Jadi kalau Anda belum ada uangnya buat mahar, buat mengurus pernikahan ya, mungkin buat biaya resepsi, orang tua belum mengizinkan, maka Anda nggak perlu ngajak wanita buat ta'aruf dulu. Tapi kan saya suka udah Agus, maka Anda perlu menjaga hati Anda. Ya jangan sampai ya Anda mengikuti keinginan hati, ya ingin menyatakan perasaan sama seorang wanita, tapi malah mengotori hati si wanita tersebut. Ya bisa jadi wanita itu udah benar-benar siap menikah. Tapi ya karena Andanya nggak siap menikah, yang ada adalah dia menunggu, menanti tanpa kejelasan. Ya, jadi buat para wanita maka ketika ada laki-laki yang ngajak Anda ta'aruf, hal pertama yang perlu Anda pastikan adalah pastikan dulu, ini laki-laki siap nikah apa enggak? Dia mau ngajak ta'aruf nih, tapi dia siap nikah enggak dalam waktu dekat? Atau jangan-jangan dia ta'arufnya buat main-main saja? Atau jangan-jangan dia ta'arufnya buat membooking ya, agar si wanita ini enggak nikah sama yang lain? Atau jangan-jangan dia ini ta'aruf hanya untuk apa? Menjanjikan akan menikahi suatu saat nanti saja, ya. Jadi Anda perlu pahami ya buat para wanita ya, silakan dicatat ya bahwa laki-laki yang serius, laki-laki yang tepat itu adalah ketika dia mengajak wanita menikah saat dia sudah siap menikah.
bukan yang datang lalu menjanjikan akan menikahi nanti. Ya, karena kalau yang datang lalu menjanjikan menikahi nanti, ya itu nggak mesti nunggu jadi orang gede ya, anak SD pun juga bisa. Sering kok anak SD kayak gitu, "Kita nikah nanti," ya itu anak SD itu levelnya. Ya anak TK bahkan mungkin udah bisa. Ya kalau cuman bilang, "Kita nikah nanti," ya itu bisa anak SD. Anak SD, anak TK bisa. Ya jadi kalau Anda nyari calon suami tentu bukan yang level SD sama TK ya. Makanya terima ya dengan serius, ya jalani ta'aruf dengan orang yang benar-benar sudah siap menikah. Jadi yang pertama cek dulu kesiapannya menikah, ya. Cara mengetahuinya gimana? Ajak tanpa dengan perantara. Tanyakan kesiapannya menikah, kapan kira-kira mau menikah. Kalau misalnya kita cocok gitu ya. Karena ta'aruf kan nggak harus nikah ya. Kalau cocok kira-kira kapan buat menikah. Ya itu perlu digali dulu nih di awal ya. Nah yang ketiga kekeliruan dalam proses ta'aruf orang nggak tahu apa aja langkah-langkahnya proses ta'aruf itu dari awal sampai akhir gitu kan. Bahkan kadang nggak tahu ya, setelah, tukar CV itu kita ta'aruf atau bukan. Ta'aruf itu disebutnya mulai kapan. Nazor itu bagian ta'aruf atau enggak, kadang masih banyak yang bingung dengan hal tersebut. Terus nazor itu ngapain aja, gimana cara mengenali kepribadiannya, gimana cara mengenali karakternya, gimana kita bisa tahu cara dia marah, gimana kita bisa tahu keluarganya menerima kita dan sebagainya. Gimana kita bisa tahu dianya nggak bohong. Gimana kalau misalnya dia pura-pura baik. Nah, kadang banyak yang bingung tentang hal itu. Jadi nggak tahu ya apa saja langkah prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, yang keempat nih, kekeliruan juga memahami kalau ta'aruf harus nikah. Sehingga nggak jarang yang trauma ta'aruf, ada nggak di sini yang trauma ta'aruf? Ya pernah gagal ta'aruf satu kali lalu jadi trauma, jadi patah hati. Ya jadi kecewa gitu kan, ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah itu penyebabnya apa? Karena Anda berkeyakinan bahwa ta'aruf itu harus nikah. Jadi kalau ta'arufnya nggak nikah berarti artinya gagal. Nah ini salah besar. Ya. Nah dua hal ini ya mindset yang salah tentang ta'aruf ditambah ya ta'arufnya tanpa perantara, maka dalam proses ta'aruf itu ada yang namanya terlanjur cinta. Ah ya. Terlanjur cinta. Nah, ini tulisannya jelek ya. Ini saya nulisnya pakai mouse ini ya. Terlanjur sayang. Nah, kalau udah terlanjur nih nggak enak nih. Nah, ketika udah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang, udah terlanjur berharap, nggak jadi nikah. Misalnya si yang laki-laki mengakhiri, akhirnya sakit hati sama si laki-lakinya. Akhirnya kecewa, akhirnya patah hati. Akhirnya nggak mau lagi ta'aruf, trauma buat ta'aruf ya. Jadi kalau Anda menjalani ta'aruf dengan mindset seperti itu ya sama kayak orang yang pacaran ya. Jadi perlu ya dibenarin ya pemahamannya tentang ta'aruf, bahwa ta'aruf nggak harus menikah. Ta'aruf adalah proses untuk mengenali seseorang lalu menemukan cocok atau tidak cocoknya. Jadi yang namanya dalam proses ta'aruf pasti akan ada dua nih, selalu dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama cocok lalu menikah, kemungkinan kedua nggak cocok lalu ta'arufnya diakhiri. Nggak cocok bukan berarti sebuah kegagalan ya. Jadi nggak cocok itu bukan berarti Anda gagal, enggak. Yang gagal itu adalah ketika Anda memaksakan, nggak cocok udah tetap dipaksain terus buat nikah, itu jadi bisa jadi gagal nanti setelah menikah ya. Nih barangnya teman-teman nih mau beli handphone, masuk ke toko handphone. Ya, apakah masuk ke toko handphone itu harus beli handphonenya? Kan enggak. Kan kita boleh nanya dulu, kita boleh cek harga dulu, kita boleh cek barangnya dulu, lihat kondisinya dulu. Kalau cocok kita beli, kalau nggak cocok kita lihat di toko lain. Ta'aruf pun juga demikian teman-teman semua. Ya, jadi nggak mesti harus menikah ta'aruf. Jadi kalau Anda berkeyakinan dari awal ta'aruf harus nikah, ketika ada yang ngajak ta'aruf lalu Anda berpikir, yes aku akhirnya menikah, lalu di kepalanya udah muncul bayangan bulan madu, muncul bayangan resepsi pernikahan yang rame, muncul bayangan nanti udah punya anak gimana gitu ya, itu halu gitu ya. Ya maka akan berpotensi Anda patah hati. Akan berpotensi Anda jadi trauma ta'arufnya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi, keliru ya dalam memahaminya. Jadi mesti dilurusin ke depannya. Yang namanya ta'aruf itu nggak mesti nikah.
Ya, yang namanya ta'aruf nggak harus nikah. Saya punya teman ta'aruf 14 kali. Baru ketemu sama jodohnya 14 kali. Itu ta'aruf beneran, bukan ta'aruf online chat aja, enggak. Ta'aruf sampai ketemu sama calon mertuanya. Tapi nggak cocok, ya gimana? Ya. Bersedih, ya boleh ya, namanya kita usaha lalu nggak ini, boleh tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Galau mungkin sebentar ya silakan, tapi jangan berlebihan ya sampai trauma ya, sampai patah hati gitu ya, jangan ya. Nah, yang kelima, menemukan calon ta'aruf secara ngasal, gitu ya. Nyari di sosmed itu termasuk salah satu yang ngasal sebenarnya ya kalau menurut saya ya. Nyari di komentar secara random gitu. Bisa aja itu dapat yang baik bisa ya. Tapi dapat kemungkinan dapat yang nggak tepat juga besar juga. Gitu ya, teman-teman bayangin aja ya. Jadi kalau misalnya nih ada laki-laki gitu ya, sampai nyari-nyari calon taruh lewat komentar ya, sampai chat via WhatsApp ya, japri-japri gitu kan, yang nggak dikenal, itu kemungkinan besar nih ya. Saya nggak tahu teman-teman sepakat apa enggak ya, itu kemungkinan besar ini laki-laki ya bisa jadi ya lingkaran pergaulannya kecil ya mungkin dia selama ini nggak punya apa namanya lingkaran pergaulan yang solid sehingga dia ngajak orang-orang nggak ada calon yang potensial ya di dekat-dekatnya dia gitu ya maka akhirnya nyarinya ya secara acak aja ya. Bahkan di grup belajar ta'aruf ini hati-hati ya buat yang wanita, itu ada aja tuh beberapa laki-laki yang mungkin sengaja atau enggak sengaja ya itu gabung di grupnya wanita. Kan kalau teman-teman ikut webinar ini kan dibagi ya, ada grup laki-laki, ada grup wanita. Nah, biasanya itu ada tuh ya orang-orang ya laki-laki yang memang nyari calonnya secara ngasal ini, masuk dia tuh ke grup wanita. Entah sengaja apa enggak ya, kayaknya sih sengaja kan itu ada tulisannya ya. Kan bisa dia pilih tuh ada tulisan grup laki-laki, grup wanita. Nah, setelah dia masuk grup wanita itu dia japri semua wanita, dia tanyain ya asalnya dari mana. Ya, nah, karena mungkin dia nggak tahu gitu ya, di grup itu ada siapa aja, itu salah satu admin kita. Ya, jadi di grup itu kan ada adminnya dia, ada tim dari belajar ta'aruf juga itu dijapri juga sama dia. Assalamualaikum ukti, ini dengan siapa, dari mana gitu kan. Ya karena adminnya cewek ya cowok dijawab ya, "Ini laki-laki, ada apa?" gitu. Akhirnya dia blokir nomor gitu ya. Nah, hati-hati juga nih yang seperti ini. Jadi kalau buat teman-teman yang muslimah ya ikut belajar taruh tiba-tiba ada aja tuh yang WhatsApp misalnya gitu ya, udah blokir aja ya, jadi nggak usah diladenin gitu ya. Nah, jadi ini kekeliruan yang nyari calon secara ngasah. Kenapa? Karena calon-calon yang berkualitas itu tentunya ya dia berada di tempat-tempat yang tepat juga. Ya, nyari orang yang soleh, nyari laki-laki yang soleh, nyari wanita yang soleha tentu tempat di mana orang-orang yang soleh dan soleha berkumpul. Ya, kan sering tuh ya orang bilang, wah susah sekarang nyari cewek yang soleha, adanya cewek yang matre gitu kan. Nah bisa jadi ini si laki-laki menemukannya bukan di tempat yang tepat. Ya, banyak nggak cewek-cewek yang soleha, wanita soleha yang nggak matre, nggak mikirin uang aja, banyak jawabannya banyak. Tapi pertanyaannya ditemukan nggak di tempat yang tepat nggak menemukannya, gitu ya. Begitu juga bagi yang laki-laki. Saya udah sering, udah rajin memperbaiki diri, udah semangat memantaskan diri, tapi kok ketemunya sama laki-laki yang nggak sholat mulu, ketemunya kok sama laki-laki yang jauh dari agama. Maka coba cek lingkaran pergaulan Anda. Ya jadi bukan karena salah diri Anda yang tidak berkualitas ya, tapi bisa jadi lingkaran pergaulannya memang tidak banyak orang-orang yang seperti itu di lingkaran pergaulan tersebut. Ya, ibaratnya nih teman-teman mau beli ikan, ya nyarinya di pasar ikan. Banyak tuh ketemu ikan. Ya, mau beli emas, nyarinya ke toko emas, banyak ketemu emas di sana. Teman-teman mau beli emas, tapi teman-teman datang nih ke pasar ikan. Ya, teman-teman masuk ke pasar terus nyari ke pasar ikan, terus marah-marah di sana, "Mana emas di sini? Mana orang jual emas?" Enggak ada. Lalu teman-teman katakan bahwa emas sekarang sulit. Bukan emasnya yang sulit, tapi Anda salah ya dalam tapi Anda mencarinya di tempat yang salah. Anda nyari emas, tapi Anda nyarinya di pasar ikan yang nggak ketemu ya. Nyari cewek yang soleha ya, tapi nyarinya bukan di lingkungan orang-orang yang soleha yang nggak ketemu. Cewek yang soleha kan ngumpulnya sama yang soleha-soleha juga.
Ya, kenapa? Karena dalam pergaulan itu kan kita akan nyaman ya berkumpul dengan orang yang sefrekuensi dengan kita kan, yang sejiwa dengan kita, ya. Nah, cowok-cowok yang rajin ngaji gitu ya, rajin sholat, itu kumpulnya pasti sama yang rajin sholat juga, rajin ngaji juga kumpulnya, ya. Ada komunitasnya, misalnya ada one day one juz ya, rajin ngaji 1 juz. Ada komunitas pejuang subuh yang bersemangat berjuang untuk bangun sholat subuh tepat waktu gitu kan. Ada komunitas hijrahnya muslimah, peduli jilbab begitu, orang berjilbab semua tuh di sana gitu ya. Insya Allah soleha gitu kan. Ada komunitas apalagi di Indonesia ada banyak komunitas-komunitas kebaikan. Udah Agus saya mau nyari laki-laki yang kaya tapi dianya soleha, ada enggak? Ada. Di mana tempatnya? Mereka ada di komunitas-komunitas pengusaha muslim. Di Indonesia ada banyak komunitas pengusaha muslim. Ya, ada Indonesia Islamic Business Forum, IIBF. Itu kalau kita masuk ke sana, ketemu anak usia 22 tahun udah punya karyawan 100 orang misalnya. Itu hal yang biasa. Ada komunitas tangan di atas, TDA, ya. Ada komunitas apalagi tuh kalau pengusaha di Indonesia ada banyak ya. Ada komunitas pengusaha Muslim Indonesia, KPMI. Nah, cari di sana. Ada jadi pengusaha juga. Gabung di sana. Di sana kan juga ada grup-grup akhwatnya, muslimahnya. Nah, nanti di dalam pergaulan itu tinggal minta tolong mungkin ke pembinanya, ke seniornya. Kita mau nyari jodoh nih, kira-kira bisa dibantu nggak? Gitu ya, kriterianya begini-begini. Ada nggak ketemu? Besar kemungkinannya ketemu. Karena apa? Karena ikhtiarnya mendekati, ya menemukan di tempat yang tepat. Ya, jadi menemukan di tempat yang tepat itu adalah hal yang penting. Ya, hal yang urgen ya dalam menemukan pasangan hidup, ya. Nah, yang keenam ya, kekeliruan juga sering terjadi ikut biro ta'aruf yang tidak menjalani ta'aruf dengan tepat. Karena banyak ya biro ta'aruf yang mungkin dia ngakunya ta'aruf, tapi prosesnya disuruh tuh orang chat berdua, disuruh komunikasi langsung ya, dipaparin bionya gitu kan, di apa namanya dikasih kontaknya. Kalau Anda tertarik ini IG-nya, ini WhatsApp-nya ya, ini emailnya, silakan ta'aruf saja berdua. Dan itu sering ya nanya ke belajar ta'aruf ini gimana udah saya ikut belajar biro ta'aruf tapi yang WhatsApp saya ada 5 laki-laki, yang WhatsApp saya ada 3 laki-laki, akhirnya bingung sendiri ya. Kenapa kok bingung sendiri? Ya karena itu tadi. Ya karena proses ta'arufnya ya tidak apa namanya, tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Ya itu kayak biro jodoh biasa, kayak teman-teman ikut aplikasi apa, aplikasi-aplikasi di Play Store kan banyak ya aplikasi biro jodoh gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa kekeliruan dalam proses ta'aruf ya. Nah, tadi kita lihat kekeliruannya. Nah, sekarang kita coba belajar juga ya mindset apa yang tepat dalam menjalani proses ta'aruf ya. Nah, yang pertama adalah ta'aruf adalah ikhtiar menemukan jodoh tanpa pacaran ya. Nah, kenapa kok pacaran dilarang? Apakah ada dalil Al-Qur'an, dalil hadis yang melarang pacaran? Ya emang nggak ada. Ya, yang secara jelas melarang pacaran nggak ada ya. Kenapa? Karena istilah pacaran itu baru muncul. Tapi dalam Islam ada aturan-aturannya ya, misalnya adalah di Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina ya. Dan juga tentang menundukkan pandangan, larangan berkhalwat, berdua-duaan dan sebagainya. Nah, pacaran dilarang kenapa? Karena aktivitas saat orang pacaran itu mendekatkan pada zina. Ya, jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan fokus kepada status pacarannya tapi kepada aktivitas yang ada di dalam pacaran tersebut, yang mana aktivitas itu ada berdua-duaannya baik secara online atau offline gitu kan, yang mana di sana berpotensi untuk saling pegang dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya nggak ada status pacaran, Anda sering berdua-duaan misalnya, apakah itu boleh? Tetap nggak boleh ya, karena gini ya, banyak yang pada akhirnya nggak pacaran tapi aktivitasnya kayak orang pacaran ya, istilahnya keren ya, komitmen. Kita komitmen kok udah Agus kita nggak pacaran. Ya komitmen gimana itu? Kita akan berjanji menikah 3 tahun lagi. Nah menjelang 3 tahun itu dari sekarang sampai 3 tahun ke depan kita saling menjaga lah. Saling menjaga apaan? Gimana saling menjaga? Ya kita saling komunikasi gitu kan. Saling ngasih hadiah gitu. Ya iya sama aja Anda kayak pacaran gitu kan. Jadi nggak usah diganti-ganti istilahnya.
Ya, jadi fokusnya jangan ke istilah ya, jangan ke istilah fokusnya, tapi ke aktivitasnya. Ya, karena banyak ya karena orang udah mulai malas ya menggunakan istilah pacaran gitu kan. Ya, tapi aktivitasnya masih banyak yang seperti pacaran. Masih banyak aktivitas yang mendekatkan pada perzinahan dan sebagainya lah. Ya, jadi memang itu perlu untuk dihindari. Nah, ta'aruf salah satu ikhtiarnya. Maka jalani ta'aruf pun ya jangan sampai ada tuh dalam proses ta'arufnya ya muatan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan pada zina, ya berdua-duaan gitu ya dan seterusnya. Maka penting di situ ta'aruf ya ada pendampingnya. Nah ini ya ta'aruf gak harus nikah. Tadi udah kita bahas juga ya bahwa ini mindset penting dari awal. Jadi ketika teman-teman mengawali proses ta'aruf maka di dalam kepala itu mesti ada tuh ya keyakinan bahwa ini nggak harus nikah saya sama orang ini. Kalau cocok saya nikah, kalau nggak cocok ya saya nggak nikah. Ketidakcocokan itu bisa jadi dari teman-teman, bisa jadi juga ketidakcocokan itu dari calonnya, ya. Karena bisa jadi ya teman-temannya cocok nih, ya Andanya cocok, tapi calonnya nggak cocok. Masa maksa dia gitu buat nikah sama Anda kan enggak, ya. Lalu dia mengakhiri. Apakah orang yang mengakhiri ta'aruf jahat? Kan enggak, ya. Dia tentu nggak bisa juga memaksakan dirinya menikah dengan orang yang nggak cocok dengannya. Ya orang yang dia mungkin nggak suka. Karena dalam proses ta'aruf itu kan nanti akan ketemu ya rasa kliknya dan sebagainya. Ya kan udah jalanin proses ta'aruf tapi nggak klik. Ya nggak ketemu nih sefrekuensinya nggak ketemu nggak cocok. Gitu ya. Ya jangan dipaksakan. Kasihan orangnya ya kalau memaksakan gitu ya. Dan Anda pun pasti nggak mau kan nggak dipaksakan menikah dengan orang yang nggak cocok dengan Anda. Jadi memang perlu untuk saling menghargai. Menghargai keputusan dari calon kalau calon mengakhirinya. Jangan dianggap bahwa calon mengakhiri proses ta'aruf wah dibilang dia main-main. Ya kasihan tuh ya kadang cowok-cowok baik ya terkena juga ya tuduhan sebagai cowok modus. Ya, wah cowok mah modus ta'aruf ya udah ketemu orang tua tapi kok diakhiri. Ya iya, pas ketemu sama orang tua dia ngomong sama ayah Anda, dia ngerasa nggak cocok sama ayah Anda. Ya, daripada dia tersiksa hidupnya ya sepanjang hidupnya nanti setelah menikah hidup dengan orang yang dia nggak suka mungkin kan ketemu sama orang tua ta'aruf dengan orang tua bagian dari proses ta'aruf untuk mempertimbangkan apakah lanjut apa enggak. Jadi dalam proses ta'aruf ini kasih tahu juga sama orang tua, ayah nanti ada cowok nih datang ke rumah. Tapi ingat ayah, dia belum tentu serius nih sama kita. Dia cuman buat kenalan dulu aja. Bisa jadi dianya cocok lalu menikah, bisa jadi juga ya dia nggak cocok jadi nggak jadi nikah atau malah kitanya nggak cocok sama dia ayah jadi pas ayah udah ketemu sama dia ayah nggak cocok maka itu boleh diakhiri. Nah ini perlu dikasih tahu ke orang tua. Kenapa? Karena terkadang bagi orang tua nih kalau ada laki-laki muncul depan rumah ini artinya udah mau ngelamar. Nah gitu ya. Apalagi orang tua yang bersemangat nyuruh anaknya segera nikah. Jadi perlu diluruskan ya ke orang tua agar orang tua nanti nggak sedih kalau misalnya nggak lanjut. Kadang kan terjadinya begitu ya. Orang tuanya yang sedih gitu kan karena orang tua ini udah pengen anaknya segera nikah. Ada datang laki-laki ke rumah ternyata nggak jadi. Maka di awal nih kasih tahu ke orang tua. Ayah, ibu ini ta'aruf, ini kenalan. Belum tentu akan nikah. Kalau cocok menikah, kalau nggak cocok nggak nikah gitu ya. Jadi ini pasti dikasih tahu juga ya ke orang tua ke keluarga. Tidak menikah itu bukan berarti kegagalan. Ya, nah, banyak yang menganggap bahwa nggak jadi nikah dari ta'aruf gagal. Karena kalau gagal itu energinya negatif. Ngerasa teman-teman udah gagal, ngerasa teman-teman nggak guna, ngerasa teman-teman ditinggalkan oleh seseorang, yang ngerasa apa yang dilakukan sia-sia, ya. Padahal nggak jadi menikah itu hal yang biasa, bukan gagal. Ya gagal itu sebenarnya adalah ketika memaksakan menikah dengan orang yang nggak cocok itu baru gagal, ya. Jadi kalau nggak menikah itu hal yang biasa, nggak cocok. Jadi teman-teman perlu melihat itu bukan sebagai sebuah kegagalan, ya. Nah, yang keempat, jodoh adalah tentang kesetaraan kualitas diri. Ya, saya yakin di sini yang laki-laki pengen dapat yang soleha, ya, yang baik agamanya, ya, yang lemah lembut tutur katanya, yang indah akhlaknya, yang nanti bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang nanti bisa jadi ibu ya, menantu yang baik ya bagi orang tuanya, ya. Nah, kalau pengen yang soleha, ya buat yang laki-laki ini perlu dipahami. Ya Anda perlu tahu bahwa wanita-wanita yang soleha tentunya dia mencari pasangan hidup yang soleh juga. Gitu ya.
Jadi Anda jangan sampai berharap, saya nggak mau jadi orang soleh, tapi saya mau dapat yang soleha. Saya mau nyari orang yang mau menerima saya apa adanya. Nah, jangan sampai gitu ya, karena nggak ada orang yang mau menerima Anda apa adanya, ya. Kalau orang ada yang mau menerima apa adanya, ya, mungkin nyari jodoh itu akan sangat gampang sekali, ya. Tinggal ketemu sama orang di jalan nih misalnya lalu kita tanya, "Kamu masih jomblo nggak? Jomblo, nikah yuk." Langsung nikah tuh kalau misalnya menerima apa adanya. Saya yakin di sini teman-teman semua nggak ada yang menerima apa adanya, ya. Pasti kalau ngelihat laki-laki datang gitu kan, lihat dia soleh tapi nggak dilihat, nggak enak nggak enak dilihat gitu ya, nggak good looking gitu ya, bisa jadi ditolak. Atau mungkin yang datang ya usianya udah 60 tahun gitu kan, mau dijadiin istri kedua lagi. Saya yakin ditolak juga tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menerima apa adanya. Ya, jadi dalam hidup ini teman-teman semua ini kekeliruan ya dalam cinta terkadang ya pemahaman orang bahwa cinta itu harus menerima apa adanya gitu ya. Nah, ini banyak yang keliru ya. Kenapa? Karena nggak ada sebenarnya yang benar-benar bisa menerima teman-teman apa adanya. Bahkan ya, bahkan orang tua Anda sendiri ya belum tentu menerima Anda apa adanya ya. Belum tentu gitu kan. Misalnya nih ya, kejadian ya beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita ya, yang dia, melakukan maksiat ya, zina, lalu hamil di luar nikah. Orang tuanya ngusir, itu tandanya orang tua nggak bisa menerima apa adanya anaknya. Iya, orang tua sayang sama anaknya, ya tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan. Anaknya anak yang baik, anak yang soleh, kalau anaknya udah maksiat, kalau udah bikin malu keluarga, udah usir aja. Nah itu makanya saya sering sampaikan bahwa terkadang orang tua sendiri itu belum tentu mau menerima Anda apa adanya, gitu kan. Anaknya belum nikah usia 30 tahun aja orang tua udah kesal sama anaknya, udah nanyain terus tiap hari, "Kamu kapan ini nikah? Kapan nikah? Itu lihat temanmu udah anaknya udah 5 gitu kan. Nah itu artinya kan orang tua sendiri belum menerima anaknya apa adanya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua dalam mencari pasangan hidup ya apalagi nih orang lain gitu kan. Ya jangan berharap untuk diterima apa adanya ya. Makanya penting untuk apa? Untuk menunjukkan kualitas diri. Jadi pas ta'aruf itu bukan ngeliatin kekurangan kita saja. Ini sering terjadi soalnya. Inilah diriku, kekuranganku, bla bla bla. Terima aku apa adanya ya. Tapi dalam ta'aruf itu juga menunjukkan kualitas diri. Inilah kekuatan diriku, inilah keunggulanku. Ya, kekurangannya tentu disampaikan juga. Ayo kita hidup bersama, kita berjuang bersama, gitu ya. Nah, karena jodoh tentang kesetaraan kualitas diri atau bahasa populernya jodoh itu adalah cerminan diri, maka perlu untuk apa? Untuk terus meningkatkan kualitas diri. Terus untuk berbenah diri, ya. Nah, yang kelima, orang yang tepat ada di lingkungan yang tepat. Maka Anda perlu untuk apa? Untuk membangun koneksi, ya. Nah, memperluas pergaulan, ya. Apakah orang di rumah ya misalnya seorang wanita di rumah aja gitu, bisa nggak dapat jodoh terbaik? Bisa. Kalau dia punya koneksi ke tempat orang-orang yang terbaik, ya. Ibundanya ya Imam Syafi'i ya, itu di rumah dikurung gitu kan. Bahkan ya, dia disebut oleh ayahnya ya, oleh kakeknya Imam Syafi'i itu sebagai orang yang buta, lumpuh, tuli gitu kan. Tapi dapat jodoh terbaik ayahnya Imam Syafi'i. Yang nyariin siapa? Kakeknya Imam Syafi'i. Ya, jadi Anda nih boleh di rumah aja, tapi ayah Anda punya privilege, ya, punya koneksi, punya usaha, punya ikhtiar, tahu caranya nyariin jodoh. Jadi Anda nggak perlu tuh ya ikut komunitas, tunggu aja di rumah udah. Karena orang tua yang nyariin dan memang dalam Islam pun harusnya begitu. Ya, karena salah satu ya kewajiban seorang ayah terhadap putrinya adalah mencarikan, memilihkan calon pasangan yang terbaik. Ya, cuman ya sayangnya kan nggak semua orang tua ya bisa dan mampu untuk melakukan ini, gitu kan. Jadi nggak masalah kalau misalnya, Anda nggak berusaha perluas pergaulan dan sebagainya, tapi Anda punya koneksi ya. Sebutlah ayah gitu kan, "Wah ayah saya kiai udah Agus punya koneksi di mana-mana." Ah, itu, anaknya tinggal santai aja bisa tuh ya, ayahnya bantu cariin gitu kan. Atau mungkin Anda berada di lingkungan ya, di lingkungan di sana banyak koneksi orang solehnya, ya.
Misalnya ya beberapa waktu yang lalu, saya ke pesantrennya Buya Yahya, ya, itu di Al-Bahjah gitu kan. Nah di sana saya tanya proses pernikahan, ternyata pernikahan di sana sistemnya adalah, dijodohin sama Buya. Jadi mbak-mbak ya atau ustazah-ustazah yang di sana yang masih jomblo itu mereka santai aja. Kenapa? Karena nunggu panggilan dari Buya gitu kan. Ada yang nyariin gitu kan, termasuk juga ustad-ustadnya. Ya, jadi Buya itu ngelihat ya siapa nih asatidz dakwahnya, ustad-ustad di sana yang masih jomblo dan menurut Buya siap buat nikah dipanggil. Dipanggil lalu dicarikan pasangannya oleh Buya. Nah, mereka tinggal nikah aja udah. Gitu ya. Jadi kalau punya privilege ya keistimewaan seperti itu ya tentu nggak perlu ya apa namanya mencari keluar kemana-mana karena memang udah ada di lingkungan yang tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih orang biasa kayak saya gitu ya, bukan orang dari keluarga kiai, bukan juga keluarga pejabat gitu kan, maka ya kita perlu ikhtiar. Dan alhamdulillah gitu ya saya dari apa, dari SMA itu saya suka ya, suka belajar gitu ya, ikut komunitas dan sebagainya. Ya saya suka tuh nimbrung ke orang-orang yang baik gitu kan, tempat orang-orang soleh di mana gitu ya. Dan alhamdulillah ya saya ketemu sama istri pun di komunitas dulu ya, salah satu komunitas yang kita ikutin bareng. Dibantu pertemukan oleh pembina komunitasnya. Waktu itu pembinanya nanya ke saya, "Ya udah siap nikah belum nih?" "Udah, tapi sama siapa nih, Pak?" Ya, terus Bapak itu ngomong ya di komunitas kita, "Ini ada loh wanitanya yang udah siap nikah juga," katanya. Ya disebutin deh ya ada 3 pilihannya ya. Nah, saya coba milih ikhtiar ya dengan istri dan cocok ternyata alhamdulillah nikah gitu ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Itu pentingnya ya teman-teman punya lingkungan yang tepat. Ya dan memang ya harus mau ya buat capek ya ngeluangin waktu gitu kan, mengurangi waktu buat rebahan gitu ya, apalagi yang kerja ya. Kerja Senin sampai Sabtu ya. Ah, berarti hari Minggu doang nih buat perluas pergaulan. Ya maka luangkan hari Minggunya ya. Apalagi sekarang kita kan udah terbuka ya, udah mulai bebas ya keluar-keluar gitu ya. Nah, jadi udah mulai ada kajian rutin lagi, komunitas udah mulai hidup lagi offline-nya. Nah, teman-teman bisa tuh ya ikhtiar lagi. Jadi ya cari di tempat yang tepat gitu ya. Nah, ta'aruf bukan hanya tukar CV. Jadi banyak mungkin yang berpemahaman bahwa ta'aruf itu wah tukar CV doang tuh. Masa bisa ngenali seseorang hanya dengan tukar CV? Nah, bukan teman-teman ya, di ta'aruf nggak hanya tukar CV dan bukan hanya ketemu sekali saja. Ya, bahkan di kelas belajar ta'aruf kita menyampaikan bahwa ta'aruf itu ketemunya boleh berkali-kali atau bahkan sampai 10 kali karena ada 20-an topik ya yang perlu dibahas di saat ta'aruf. Ya, jadi tukar CV itu sebagian kecil saja. Jadi memutuskan lanjut atau enggaknya itu bukan ditukar CV-nya. Tapi itu hanya sebagian kecil dari proses ta'arufnya, gitu ya. Wah, ini udah banyak ya pertanyaannya, Masya Allah ya. Nah, sebelum nanya ya, ini udah sejam kita ya. Dari jam 9 ini udah jam 10. Pesertanya kemana Bang? Pesertanya ada nih banyak. Ya, jadi peserta itu yang tahu, yang bisa ngelihat saya aja ya. Karena kita ini menggunakan Zoom webinar ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan Zoom webinar memang kayak gini ya. Jadi yang hanya kelihatan saya saja. Ya, ini banyak nih pesertanya, ada lebih dari 200 ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat nggak peserta lainnya? Nggak bisa ya, karena ini bukan Zoom meeting ya. Kalau di Zoom meeting memang ya peserta itu bisa ngelihat peserta lainnya. Ya, jadi kalau Zoom webinar enggak ya. Teman-teman kan audionya, videonya juga mati gitu ya. Juga off ya. Jadi nggak bisa, saya juga nggak bisa lihat ya videonya teman-teman gitu ya. Mukanya kelihatan nggak? Udah enggak ya. Jadi nggak kelihatan kok. Cuma nama aja ya yang kelihatan di saya itu cuma nama teman-teman aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, 3 hal penting agar ta'arufnya sah gimana? Yang pertama adalah perlu memahami ilmu menjalani ta'aruf ya. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung misalnya tuh perlu dulu ya ilmu tentang naik gunung, seluk-beluk tentang gunung gitu kan agar apa? Agar nggak tersesat dalam naik gunungnya. Ya. Nah, begitu juga dengan ta'aruf ya. Jadi perlu ilmunya, perlu tahu ta'aruf itu ngapain aja ya.
Nah, yang kedua adalah lakukan ta'aruf saat sudah benar-benar siap menikah dan juga ta'aruf dengan orang yang sudah siap menikah, ya. Nah, yang ketiga adalah temukan calon ta'aruf di tempat yang tepat. Jadi ini 3 hal penting ya, ini ikhtiar ya agar ta'arufnya sah. Mudah-mudahan dengan seperti ini ya, kemungkinan sahnya jauh lebih besar ya daripada, kemungkinan tidak sahnya, ya. Misalnya ya kayak, cerita saya tadi, saya menemukan ya calon ta'aruf saya yang pertama ya, yang memang udah siap nikah. Nah, yang kedua adalah di tempat yang tepat. Ya, itu adalah salah satu komunitas pengembangan diri ya, lebih tepatnya komunitas jadi trainer gitu dulu saya ikutin ya sekitar, tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu lah ya. Nah, di sana ya, saya ketemu dengan wanita yang sekarang jadi istri saya yang pasti minatnya juga sama. Ya, jadi sebelum kita ketemuan pun kita udah punya minat yang sama. Kita udah punya cara pandang hidup setelah, ke depan itu seperti apa udah sama, ya. Misalnya saya pengen jadi entrepreneur, ya istri juga, istri pengen berkarya, saya juga punya semangat untuk berkarya. Jadi udah sama, karena kita berada di tempat yang sama. Jadi udah banyak kesamaan duluan gitu kan. Jadi udah banyak potensi-potensi untuk, kecocokannya itu, gitu ya. Jadi pas saya ta'aruf itu hal yang saya gali, pastikan, lanjut apa enggak itu satu sebenarnya teman-teman ya, karena yang lain udah cocok semua nih ya. Nah satu yang saya tanyakan ke calon adalah, "Kira-kira kamu mau nggak dengan senang hati, dengan ikhlas untuk tinggal bersama ibu saya nanti setelah menikah?" Ya. Kalau misalnya kamu mau, kita lanjut menikah. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, ya kamu misalnya nggak mau, keberatan atau mungkin, pengen gitu kan, tapi di dalam hati kecilnya keberatan, maka jangan paksakan, ya. Jangan paksakan untuk lanjut menikah. Jadi itu satu itu aja yang saya bahas mendetail sebenarnya pas proses ta'aruf. Jadi ta'aruf saya pun nggak panjang-panjang banget juga, gitu ya. Kenapa? Karena udah banyak nih yang diketahui dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi bagi saya itu salah satu syarat tuh. Jadi boleh bagi teman-teman nanti menjadikan itu sebagai syarat pranikah ya. Misalnya yang wanita mau tinggal sama ibu ya, yang laki-laki juga mungkin. Tapi jangan memaksakan calonnya. Karena nggak semua orang mau melakukannya. Ya, nggak semua orang mau, nggak semua wanita mau tinggal bareng mertua. Makanya saya tanyakan, kamu mau nggak dengan ikhlas dan senang hati? Kalau dia keberatan aja dikit di hatinya ada rasa keberatan, jangan lanjut. Ya, karena saya nggak mau menzalimi dia juga. Tapi saya nggak mungkin juga ya ninggalin ibu saya gitu kan. Karena orang tua saya udah tua, saya anak sulung ya waktu itu adik saya masih sekolah jadi nggak mungkin. Ya jadi saya, mesti saya yang jadi penanggung jawabnya itu adalah hal wajib lah bagi saya. Gitu ya nggak bisa dinego. Tapi saya juga nggak maksain. Jadi gitu ya teman-teman mungkin kalau ada yang kasus yang sama seperti itu. Ya jadi nggak memaksakan keinginan kita, tapi kita mensyaratkan ya nyari orang yang tepat gitu ya. Nah, lalu bagaimana menjalani ta'aruf? Nah, ini kan panjang caranya gitu ya dan alhamdulillah teman-teman semua ini kita bahas nanti di kelas Pranikah Belajar Ta'aruf 59 ya. Ini alhamdulillah udah angkatan 59 ya. Saya mungkin ya mungkin di antara teman-teman ada yang ikut angkatan 1 atau sampai 58 ya materinya sama jadi Anda nggak perlu daftar lagi. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau daftar penasaran gitu mau belajar lagi ya silakan gitu kan buat ngisi-ngisi waktu Ramadannya ya. Nah, insya Allah kita akan belajar nih 4 sesi webinar belajar ta'aruf ya, spesial Ramadan ya. Nah, yang pertama adalah sesi webinarnya itu adalah Sabtu 9 April jam 20.30 sampai selesai. Apa aja yang kita bahas? Konsep ta'aruf, mindset penting dalam menjalani ta'aruf ya. Tadi kita udah bahas juga sedikit ya. 7 indikator memutuskan lanjut nikah atau enggak. 6 checklist penting sebelum memulai proses ta'aruf ya. Beda ta'aruf dengan pacaran ya. Webinar 2-nya 10 April tanggal 9 ya. Durasinya 2 jam. Ini 2 jam 2 jam nih ya. Ini 2 jam kurang lebih 120 menit ya. Ini juga tentang nazar ya 18 topik utama yang perlu dibahas. 6 topik pendukung yang perlu didiskusikan ya tentang perjanjian pranikah. Nah, webinar 3-nya 16 April tentang syifi ta'aruf, tentang istikharah ya, menemukan nilai tambah dalam diri ya yang bisa jadi magnet jodoh gitu kan. Kadang banyak orang itu yang dia sendiri nggak tahu ya keunggulan dirinya. Maka kita bisa bantu ya untuk menemukannya. Nah, webinar terakhir adalah khusus tanya jawab
ya. Ini durasinya 120 menit ya, atau mungkin sesuai banyaknya pertanyaan ya. Jadi kalau pertanyaannya dikit ya mungkin nggak nyampe 120 menit. Nah, teman-teman semua, sahabat semua bisa ikut ini ya, spesial Ramadan ini. Kita mulai belajar Sabtu depan ya. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar ya, ini saya bagikan ya linknya di chat ya. Nah, silakan daftar ya. Bisa daftar sekarang ya. Nah, sembari teman-teman mendaftar ya, saya coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah, silakan daftar. Kita manfaatkan ya waktu Ramadannya ya. Ini bayar nggak? Bayar ya. Bayarnya seikhlasnya dan semampunya ya, tapi kita kasih syaratnya minimal 50.000 gitu ya. Masya Allah ini cukup murah banget lah ya, sangat-sangat terjangkau gitu kan. 4 kali webinar plus nanti juga teman-teman dapat video juga. Ada video bangkit dari patah hati ya, ada video tentang apa tazkiyatun nafs, tentang healing gitu kan. Eh, dan juga ada modul ya, tulisan dan sebagainya ya. Jadi insya Allah ini sangat memudahkan sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau support ya aktivitasnya, kegiatannya, misalnya saya boleh nggak udah Agus saya mau 100.000 ya silakan gitu kan. Saya maunya 75 boleh nggak? Boleh silakan. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Udah Agus saya benar-benar nggak punya uang gitu kan. Ini benar nih nggak punya gitu misalnya ya, kita kan Ramadan ya boleh bohong ya. Nggak punya saya mau 50.000 tapi saya pengen belajar. Saya adanya 25 nih, ya silakan, gitu ya. Karena memang tujuannya adalah kita buat belajar. Nah, kenapa kok, kelasnya berbayar? Ya karena memang ya, ini kita kelola ya sebagai sebuah bisnis agar dia berkembang terus, agar dia bertumbuh, maju, dan fasilitas yang diberikan kepada banyak orang pun juga baik, gitu ya. Misalnya teman-teman nih menikmati konten-konten di Belajar Ta'aruf setiap hari, ada konten reels ya, ada konten desainnya, karoselnya, tulisan, microblog dan sebagainya. Itu kan ada tim-tim juga ya yang mengerjakan. Kita ada penulis 2 orang di Belajar Ta'aruf ya, ada desainernya juga dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya kalau ada yang nanya, ya biasanya ada aja tuh yang nanya, "Ya kenapa sih nggak gratis aja?" gitu ya. Ilmu kok dijual gitu ya. Ini bukan jual ilmu ya, tapi adalah teman-teman mengganti lah ya, mengganti sebagai apa ya dalam istilahnya itu adalah waktunya, waktu ya dan juga value lebih yang diberikan oleh belajar ta'aruf gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan hal-hal yang seperti ini sekarang udah banyak ya. Memang dulu kita nih ya salah satu yang pertama mungkin di Indonesia karena kita mulai 2016 ya kelas online, dulu belum ada kelas online, tapi sekarang saya rasa udah banyak juga ya yang melakukannya. Ya silakan teman-teman boleh ikutan ya, dan ini insya Allah sangat worth it ya buat teman-teman semua. Insya Allah nggak nyesal lah ya seperti peserta-peserta yang lain gitu ya, yang sudah ikut. Dan perlu saya sampaikan ini bukan biro jodoh. Ya, ini bukan biro jodoh. Jadi kalau Anda mau daftar ini niatnya lurus ya buat belajar. Ya. Karena apa? Karena udah tahu ilmunya, insya Allah ya menemukan jodohnya insya Allah bisa lebih gampang. Karena udah tahu nih step by step-nya. Nanti ada video juga ya, ikhtiar konkret menemukan jodoh dan seterusnya. Nah, silakan ya yang mau daftar ya bisa cek link ya di yang saya bagikan ya. Oke, sekarang udah jam 10 ya, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya. Biasanya sih saya 2 jam nih ya kalau webinarnya ya. Tapi karena kita bulan Ramadan dan ini hari saya pertama puasa gitu ya. Dan nanti saya masih ada nggak ya saya nanti? Kayaknya sih nggak tahu ya. Nanti saya lihat jadwal dulu. Jadi saya perlu jaga energi juga. Nah, jadi waktu tanya jawabnya hanya 30 menit ya teman-teman, sampai setengah 11. Dan mohon maaf mungkin nanti bagi teman-teman yang pertanyaannya nggak terjawab ya. Silakan yang mau nanya boleh ya. Nanti saya akan seleksi ya pertanyaan-pertanyaan yang serupa, tentunya saya jawab yang mewakili saja gitu ya. Oke, kita coba jawab. Assalamualaikum. Untuk mengenai ta'aruf yang menjelang hari ternyata ada yang terganjal. Komunikasi antara kedua belah mulai putus, membuat pihak keluarga dan kami kecewa dengan pasangan calonnya. Ternyata sudah berhenti dan dianggap gagal pada ta'aruf dan move on. Sekarang saya masih ingin menjadikan dia sebagai istriku. Bagaimana caranya untuk memperbaiki komunikasi dengan dia? Ya kalau dianya udah menolak ya udah cari yang lain saja. Ya jadi nggak perlu untuk mengejar-ngejar ya. Insya Allah ya banyak wanita-wanita lain lah ya.
Udah bagaimana ketika sudah ta'aruf tapi belum ada rasa? Ya rasa apa dulu nih yang dimaksud ya? Apa karena kalau dalam proses ta'aruf kan kita ada nanti teman-teman ya setelah ikut belajar ta'aruf ada 6 tuh ya, 6 indikator lanjut apa enggak. Ya rasa ini dan kita nggak bicara rasa ya dalam 6 indikator itu. Ya, khususnya cinta ya karena bisa jadi rasa cinta itu belum ada. Tapi klik ada ya. Itu hal yang beda ya, ngerasa serak, merasa klik dengan merasa udah cinta itu dua hal yang beda. Merasa udah sayang gitu. Karena apa? Karena cinta dan sayang itu bisa ditumbuhkan setelah menikah nanti. Ya, karena ta'aruf itu membangun cinta di atas pernikahan. Nah, kalau pacaran membangun pernikahan di atas cinta, ya. Udah Agus, apakah dengan memperbaiki diri dari segi akhlak dan ibadah adalah salah satu bentuk ikhtiar agar dapat jodoh yang baik, yang soleh? Iya. Ya, yang pertama ikhtiar ya untuk dapat yang terbaik, jodoh yang terbaik. Yang kedua adalah untuk ikhtiar agar diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena memperbaiki diri jadi soleh kan bukan hanya buat jodoh saja. Teman-teman beribadah itu buat bekal nanti di akhirat nanti. Ya, rajin baca Quran ya, puasa diisi dengan zikir gitu kan. Sayang banget kalau niatnya hanya buat dapatin jodoh saja. Ya, tapi niatkan itu sebagai bekal buat di akhirat nanti, buat di hari akhir nanti. Dan agar Allah ridho. Dan mudah-mudahan ketika Allah ridho, gitu ya. Ketika Allah ridho, Allah kasih juga hadiahnya dapat jodoh yang terbaik, gitu ya. Tapi jangan sampai niatnya buat jodoh aja. Karena kalau niatnya buat jodoh saja, khawatirnya nanti setelah jodohnya dapat, jadi malas tuh buat ibadahnya. Ya sama kayak anak kelas 3 SMA ya. Karena mau ujian rajin ibadah. Wah nangis-nangis tuh ya. Muhasabah, nangis-nangis, minta maaf sama guru, minta maaf sama orang tua, sholat rajin. Wah. Saya dulu pas 3 SMA itu saya ikut bimbel ya yang ada bootcampnya. Jadi bimbelnya yang nginep. Ya itu yang teman-teman yang awalnya nggak sholat, itu pada sholat malam. Ya. Jadi di sana belajar persiapan UN sama SMPTN ya. Itu kita lihat tuh ya, saya ngelihat ya, teman-teman yang awalnya nggak sholat gitu, pada sholat, ikut sholat malam berjamaah, gitu ya, nangis ya, pas muhasabah pada nangis, ya. Tapi ketika pengumuman lulus udah keluar, udah lupa sama sholatnya, ya. Teriak ke jalanan, yes gitu kan, lupa untuk sujud syukur dan sebagainya. Ya khawatirnya gitu kan ketika meniatkan ibadah hanya untuk jodoh, khawatirnya ketika jodohnya udah ketemu, udah nikah nanti lupa juga sama ibadahnya. Jadi yang namanya memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah kan itu kebutuhan kita ya, kebutuhan kita di dunia ya dan juga di akhirat. Assalamualaikum Afwan, sebelumnya saya mau nanya, jika seandainya saya sudah cocok dengan ikhwan, kami taruh 1 minggu dan ikhwannya setelah istikharah alhamdulillah cenderung ke saya dan saya memberikan nomor telepon wali saya dan wali saya nggak setuju dengan statusnya. Pertanyaan saya bagaimana sikap saya? Nah, cocok itu ya cocoknya ta'aruf itu nggak bisa hanya mbak dan mas saja yang memutuskan. Ya, jadi cocok dikatakan cocok itu ya makanya penting nanti ya teman-teman belajar ta'aruf jadi tahu ya ukuran cocok itu salah satunya adalah didukung oleh keluarga. Ya, dikatakan cocok itu ketika keluarga laki-laki oke, keluarga wanita oke. Ya, dan ini menurut saya ta'aruf 1 minggu ini cukup ini ya, cukup rentan ya. Saya khawatirnya malah cocok itu malah cocok menurut perasaan saja. Ya, pertanyaan saya nih dalam ta'aruf 1 minggu apakah Anda udah kenal dengan orang tuanya, udah komunikasi dengan orang tuanya, cocok nggak dengan ayah ibunya? Dia udah komunikasi nggak dengan ayah ibu Anda? Anda udah tahu cara dia marah gimana, cara dia kesal gimana, gitu kan? Ada banyak topik ya, ada 24-an lah yang perlu dibahas. Ya. Jadi jangan buru-buru juga buat seminggu, udah cocok gitu kan. Cocok di mana gitu ya. Dan istikharah itu di akhir. Jadi nggak di awal. Ya. Istikharah itu setelah cenderung baru istikharah. Jadi bukan istikharah lalu menemukan jawaban, bukan gitu konsepnya. Ya, jadi setelah nih semuanya berjalan ta'aruf dengan tepat ya selama 3 bulan, orang tua oke ya, ayah ibu oke, teman-temannya juga cocok dengan calonnya gitu ya, baru istikharah itu di akhir. Ya. Jadi ketika udah memilih lanjut itu baru istikharahnya. Nah, nanti kita bahas di webinar khusus istikharah. Ya, jadi kita bahas bagaimana penjabaran istikharah menurut para ulama. Ya, jangan sampai ini kita istikharah tapi keliru dalam menemukan istikharah, nyari jawaban di mimpi dan sebagainya. Gitu ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau 1 minggu saya khawatir hanya cocok merasakan perasaan aja. Dan istikharah jangan sampai juga ya kita diadu ya sama ridho orang tua ya. Karena istikharah itu pun dia mesti sejalan dengan musyawarah. Makanya disampaikan tidak akan merugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan kecewa orang yang beristikharah. Jadi istikharah sama musyawarah itu seiring berjalan ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, apabila ta'aruf tanpa adanya pendamping dan itu termasuk zina, nanti menikah dan pasangan mau bertanggungjawabkan dalam hal dosa zina. Apakah dosa zina telah dilakukan sebelum menikah diampuni? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala dosa ya selain syirik tentunya gitu ya, itu diampuni oleh Allah. Bahkan orang yang pernah berzina nih sebelum dia menikah, dia pacaran lalu dia zina, lalu dia menikah, lalu dia taubat. Gitu kan? Diampuni nggak sama Allah kalau dia taubat nasuha diampuni. Tapi bukan berarti kalau gitu saya zina aja udah nanti minta ampun. Bukan gitu juga konsepnya. Ya karena kan kita nggak pernah tahu usia. Ya. Bisa jadi ya ajal datang lebih dahulu menemui dibanding hidayahnya gitu. Ya, jadi semua dosa itu diampuni. Misalnya nih teman-teman nggak puasa nih hari ini, ya tahun depan ya minta ampun sama Allah ya bulan tahun ini nggak puasa misalnya. Lalu taubat nanti diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Tapi bukan berarti juga diniatkan. Udah saya nggak puasa di Ramadan tahun 2022. Nanti saya minta ampun juga. Nah itu berarti bukan begitu konsepnya ya. Termasuk juga ya dalam menemukan pasangan hidup. Jadi tujuan ta'aruf kalau bukan menikah apa dong? Menemukan pasangan yang cocok untuk menikah. Jadi begitu ya Mas Awaludin ya. Jadi ta'aruf itu tujuannya menemukan pasangan yang tepat untuk menikah. Jadi begitu ya tujuannya ta'aruf ya. Jadi nggak harus menikah. Nggak harus menikah itu bukan berarti bukan nikah tujuannya. Gitu ya. Nah, jadi perlu diluruskan ya. Kakak boleh tanya nggak? Boleh ya, mana pertanyaannya ya. Pertanyaannya KS. Nah, ini yang ada nama berarti saya bacain namanya ya biar biar teman-teman yang nanya jadi oh ini pertanyaan saya nih dibacain gitu kan. Ini yang namanya KS ya. Ini saya bacain pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum. Udah izin bertanya. 2 bulan yang lalu ada ikhwan yang ngajak ta'aruf terkait dengan izin dari ortu. Untuk pihak keluarga Ana sudah mengizinkan, namun ketika tanya ke ikhwan ternyata ortunya belum tahu kalau si ikhwan ta'aruf. Nah ini menurut Uda bagaimana jika dikaitkan dengan ortu? Apakah pertanyaan saya ini salah? Ya, karena setelah saya tanya terkait ortu, dia mengakhiri proses ta'aruf dengan alasan ketidakcocokan. Ya nggak ada yang salah. Ya pertanyaan Mbak nggak salah, dianya nggak salah juga. Dan nggak cocok itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Gitu ya. Jadi nggak ada yang salah ya. Jadi semuanya insya Allah udah tepat yang dilakukan ya. Boleh tanya nggak boleh ya. Tapi saya nggak tahu nih pertanyaannya yang mana ya. Ini dari Mbak Herlina. Assalamualaikum Uda. Bagaimana saat taruh menjaga hati supaya nggak baper? Itulah tujuannya adanya pendamping ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendamping dalam proses ta'aruf itu mengurangi ya potensi kebaperannya gitu ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, apakah saat ta'aruf tanpa menukar foto tapi ada form CV itu beserta foto. Nah, soal foto ini balik lagi nih teman-teman, ikutnya kajian mazhab atau manhajnya gimana ya, karena memang dalam pendapat beberapa ulama foto itu dibolehkan ya, menukar foto dibolehkan. Tapi ada juga beberapa pendapat yang melarang ya, tidak boleh gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman sesuai dengan dengan yang diikuti gitu kan. Bahkan ada juga ya yang mungkin bercadar ya, wajib bercadar, mungkin nggak boleh ya buka cadar misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan aja ya dengan apa yang teman-teman yakini dan dipelajari dari ustadz atau ustazahnya gitu ya. Dari Mbak Eka Setiarini ya, udah orang tua saya udah punya kriteria buat calon saya. Sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, apakah saya harus nurut bagaimana? Jadi gini, dalam memilih pasangan hidup gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat hadisnya Rasulullah, maka Rasulullah itu menyampaikan bahwa kepada para wali, apabila datang seorang laki-laki meminang putrimu, maka tanyakan dulu kepada putrimu. Kalau putrimu diam berarti itu jawabannya iya, tapi kalau dia bilang enggak ya berarti jangan dipaksakan. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi memang dalam Islam pun seorang wanita itu punya hak.
Jadi hak seorang wanita salah satunya adalah menolak atau menerima ya lamaran dari laki-laki. Ya, jadi ketika seorang wanita ya menolak ya laki-laki yang dipilihkan oleh ayahnya itu bukan termasuk berdosa, ya. Kenapa? Karena itu haknya dia. Bahkan ya suatu hal yang nggak tepat apabila orang tua memaksakannya, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi teman-teman nih orang tua udah punya calon kriteria, teman-teman nih punya kriteria juga, maka sampaikan ke orang tua. Musyawarahkan dengan orang tua. Harapannya apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika calon yang ingin dita'arufkan adalah teman sendiri dalam satu komunitas dan sudah sering komunikasi namun bukan mengarah ke arah serius, nggak masalah. Ya, proses ta'aruf itu kan yang dibahas dalam ta'aruf ya. Tadi kan saya kasih tahu ya ada sekitar 24 topik ya. Itu kan yang dibahas, itu nggak ada yang teman-teman bahas saat ngobrol di komunitas. Nggak mungkin kan Anda teman di komunitas terus saling ngobrol tentang rencana menikah, tentang apalagi ya tentang visi misi pernikahan gitu kan kecil kemungkinan. Ya jadi meskipun Anda temanan, Anda perlu untuk ta'aruf lagi, untuk mengenali lagi. Ya karena kan temanan di komunitas kan belum tentu tahu keluarganya gimana ya, belum tentu tahu kalau dia kesal gimana, ngamboknya dia punya penyakit apa aja kan belum tahu tentu tahu. Jadi perlu untuk proses ta'aruf ya meskipun udah temanan. Berapa lama ta'aruf yang baik? Ya 3 bulan ya. Jadi, Mas Awaludin ya tadi kita udah bahas ya, di awal-awal bahwa waktu ideal untuk ta'aruf itu adalah 3 bulan. Dengan persyaratan sudah sama-sama siap untuk menjalani pernikahan gitu ya. Jadi kalau udah sampai setahun atau lebih ya berarti belum siap nikah. Assalamualaikum, udah. Saya sudah melakukan ta'aruf tapi saya suka dengan rekan kerja saya. Saya harus pilih yang mana? Ya, ini Mas apa Mbak ya? Dari Nur Iman Syah. Nah, pilih yang mana ya? Pilih ya yang mana yang sesuai dengan kriteria jodoh Anda. Ya, jadi perlu untuk memiliki kriteria jodoh dulu. Jadi dalam memilih pasangan hidup pilih yang mendekati kriteria jodoh ya. Udah jika ta'aruf berjalan lebih dari 3 bulan dan belum menemukan jawaban atau jalan yang pasti itu bagaimana? Apakah masih bisa dilanjut atau tidak? Ya, saya nggak tahu tuh kenapa kok 3 bulan ya belum menemukan jawaban. Ya, apa aja yang dilakukan? Ya, jadi perlu diperhatikan juga prosesnya udah tepat atau belum tuh. Ya, jadi kalau misalnya nih Anda tukar CV misalnya hari ini, terus sampai 2 bulan kemudian nggak ada pembahasan apa-apa, itu bisa larut. Ya, bisa berlarut-larut nggak tambah kejelasan tuh waktunya. Tapi kalau nih jelas nih aturannya ya, misalnya nih tukar CV hari ini, seminggu kemudian ada nih ditanyain lanjut apa enggak. Kalau lanjut, lanjut nazar, lanjut diskusi, itu insya Allah 3 bulan itu udah cukup waktunya. Kalau lebih dari 3 bulan belum menemukan kecocokan, ya bisa jadi dalam prosesnya ada yang keliru atau kurang tepat gitu ya. Misalnya tukar CV-nya kelamaan gitu kan, misalnya ada hal-hal yang mungkin penting buat dibahas tapi belum kebahas gitu. Dari Mbak Hilda ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara membuka hati kembali karena gagal di pernikahan pertama? Dan gimana cara dapatin pasangan yang bisa nerima anak sambungnya seperti anak kandungnya sendiri? Ya, cara membuka hati kembali karena gagal di pernikahan pertama adalah dengan menerima ya kegagalan itu dengan ikhlas ya, memaafkan mantan suami. Kalau misalnya rasa kesal, masih marah tuh sama mantan suami yang pertama gitu ya. Dan juga untuk menerima anak sambungnya gimana? Ya tinggal ditanyain aja sama pas ta'aruf, mau nggak nerima anak saya seperti anak kandung ya, dan juga dilihat ya karakter laki-lakinya ya, apakah dia dekat dengan anak kecil, apakah dia dekat orangnya santun dan sebagainya ya. Nah mungkin nanti Mbak Hilda bisa ikut ya kelas belajar ta'aruf, nanti di sana kita bahas ya lebih detail lagi dalam mengenali calon pasangan. Nah, ini dari Mbak Ratu Anjar ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah dalam ta'aruf harus memakai perantara? Kalau ta'arufnya berdua tidak boleh. Ya tidak, bukan tidak tepat ya, lebih tepatnya ya. Tujuannya ada pendamping itu adalah agar terjaga. Jadi untuk menjaga hati ya, untuk menjaga diri mbaknya. Gitu ya, agar tidak terjadi khalwat gitu ya. Mau tanya ilmu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pernikahan? Ya ada banyak ya.
kalau di kita di belajar ta'aruf itu ada 7 ya, ada 7 ilmu yang perlu dipersiapkan bekal menikah ya. Ada ilmu diri ya, emosi, konsep diri, mengelola diri gitu kan, ilmu agama pastinya ya, kemampuan bertahan hidup gitu ya, kayak nyari nafkah ya, khusus laki-laki ya, manajemen emosi, manajemen komunikasi, manajemen konflik gitu kan, psikologi wanita, psikologi laki-laki ya, banyak lah ya. Nah, itu nanti ada di kelas akademi pernikahan tuh kalau teman-teman mau belajar ya. Nama kelasnya kelas bekal berumah tangga ya. Nah, tapi bagi yang belum ikut kelas belajar ta'aruf, saran saya ikut belajar ta'aruf dulu. Nanti setelah itu mungkin baru nanti bisa mendalami tentang ilmu pernikahan. Bismillah udah, apakah benar ketika menjelang hari H banyak ujiannya? Ya, jadi nggak hanya menjelang hari H pernikahan ya, dalam hidup kita aja banyak ujiannya karena memang hidup ini adalah tempatnya ujian. Ujian itu bisa jadi bentuknya kenikmatan, kebaikan, ya. Tapi bisa jadi juga ujian itu bentuknya adalah kesulitan, ya. Teman-teman dimudahin ya jalannya terus, ya bisa jadi itu ujian. Gitu kan. Dapat jabatan, dapat pekerjaan, ya itu ujian juga. Ya ujian kira-kira kalau dapat dikasih oleh Allah harta, jadi bersyukur enggak nih? Atau jadi lupa enggak nih? Mau sedekah enggak? Itu ujian. Begitu juga dengan kesulitan. Ya jadi jangankan hanya menjelang pernikahan, hidup kita ini keseluruhannya ujian. Ya jadi kalau soal ujian seperti itu ya, bahkan setelah menikah nanti lebih banyak lagi ujiannya. Ya, komunikasi dengan mertua lah gitu ya, dengan anak, punya anak ya, nyari nafkah buat sekolah anak gitu ya, itu ujian juga ya. Jadi nggak hanya menjelang hari H pernikahan saja yang banyak ujiannya ya, tapi juga memang kehidupan ini ya. Jadi kita perlu berdamai ya, terbiasa hidup dengan berbagai ujian gitu ya. Mbak Sofiatul Hasanah. Assalamualaikum. Apa tanda kalau berjodoh? Apa menghadapi banyak cobaan dalam proses ta'aruf termasuk ujian kalau berjodoh? Tandanya ada 6 ya indikator ya. Indikator dia orang yang tepat apa enggak ya. Itu di kelas pranikah belajar ta'aruf ya kita bahas ya. Karena itu panjang ya pembahasannya. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar atau mungkin baru bergabung ya boleh segera daftar ya. Cek link yang saya berikan di kolom chat ya. Silakan ya, di sana teman-teman bisa klik linknya, isi formnya dan bisa daftar ya. Mudah-mudahan ini sebagai kebaikan ya dalam mengisi Ramadan ya. Pertanyaan terakhir ya. Dari Mas Sandi Maulana. Udah maaf saya adalah cowok yang kegiatannya hanya kerja dan diam di rumah. Apakah bisa mendapatkan jodoh? Ya bisa saja. Ya jadi kalau ditanya bisa ya bisa saja. Tapi apabila Mas ingin mendapatkan jodoh yang terbaik ya sesuai dengan harapan, maka Mas perlu ya untuk apa? Untuk ikhtiar memperluas pergaulan gitu kan. Keluar dari rumahnya ya bangun interaksi dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah ya. Udah masih ada nih 5 menit lagi ya. Bisa ya 2 pertanyaan lagi ya. Udah berarti kalau baru ketemu terus salat istikharah buat lanjut ke ta'aruf itu salah ya udah. Jadi istikharah itu kalau udah ta'aruf iya. Karena yang diistikharahkan itu kan yang baik. Yang baik akhlaknya, yang baik agamanya. Dan ada kecenderungan hati ya. Jadi istikharah itu kan dilakukan ketika kita udah bertekad terhadap suatu hal. Ya, udah ada ketekat kita, udah ada kecenderungan kita terhadap satu hal itu. Dan para ulama bersepakat bahwa yang diistikharahkan itu adalah orang yang udah kita ketahui yang soleh, orangnya yang soleha. Kalau baru ketemu, baru kenal, kita belum tahu nih dia sholat apa enggak. Ya nggak perlu diistikharahkan dulu. Ya, atau udah tahu dia nggak sholat, perlu nggak diistikharahkan? Nggak perlu. Jadi yang diistikharahkan itu adalah orang yang sudah tahu solehnya, udah tahu kebaikannya gitu kan. Dan juga udah cocok juga ya, keluarga udah support juga, orangnya udah cocok juga, udah sama-sama cenderung nih, udah sama-sama cocok, baru diistikharahkan. Agar nanti nggak bingung gitu ya, nggak bingung dengan istikharahnya sendiri. Ya, kan banyak tuh ya orang yang istikharah di awal. Ya, si cowoknya cocok, ternyata di istikharah yang wanita nggak cocok. Ya karena istikharah yang nyari-nyari jawaban itu kan cenderungnya cocok logi ya, kadang mencocokkan dengan mimpi lah, mencocokkan dengan perasaan dan sebagainya. Gitu kan, karena itu bisa sering terjadi ya, istikharah di wanitanya cocok, ya laki-lakinya nggak cocok, ya. Atau bisa juga sama-sama cocok tapi orang tua nggak cocok gitu kan, itu bisa sering terjadi, ya.
Jadi istikharah itu untuk dilakukan nanti di akhir ya, ketika udah sama-sama oke istikharah. Udah lanjut tuh menjelang pernikahan. Kalau misalnya sampai itu akad nikah gitu kan ya berarti itulah jawaban istikharahnya. Tapi kalau misalnya menjelang akad nikah ada aja gitu. Ada aja yang ditunjukkan oleh Allah dan sebagainya gitu ya. Oh, misalnya ketahuan dia udah nikah dan sebagainya ya. Dan itu kecil kemungkinan biasanya ya. Kalau taruhnya udah benar di awal gitu kan. Jadi begitu ya soal istikharah ya. Assalamualaikum, udah gimana cara taruh dengan orang yang berpoligami dan cara memberitahukan kepada orang tua gimana? Ya, yang pertama adalah ke diri Anda dulu nih. Anda siap nggak ya menikah dengan orang yang berpoligami ya? Kalau misalnya Anda siap gitu kan, cara taruhnya gimana? Ya kalau cara taruhnya tentu melibatkan istri pertama. Jadi Anda duduk bareng tuh kenalannya ya. Pertanyaannya topiknya lebih banyak dari ini gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai nih dengan kehadiran Anda, ya pernikahannya yang sebelumnya rusak. Itu bukan jadi ibadah jadinya. Ya, jadi perusak rumah tangga orang jadinya. Nah, poligami yang sesuai dengan syariat Islam itu ya, ada banyak kok ya orang-orang yang poligami yang memang istri pertamanya mengizinkan. Bahkan istri pertamanya yang mencarikan pasangan buat suaminya. Dan setelah menikah hubungan mereka baik-baik saja. Ya, suami dengan istri pertama baik-baik, suami dengan anak-anaknya baik-baik gitu kan. Itu kalau tak poligami yang dimulai ya dengan cara yang tepat. Tapi kan ada poligami yang dimulai dengan perselingkuhan. Itu biasanya istri pertamanya nggak suka. Istri pertama memusuhi istri kedua. Ya, anak dari istri pertama memusuhi anak-anak dari istri kedua. Nah, ini yang sebaiknya dihindari. Maka kalau Anda ta'aruf dengan seorang laki-laki yang sudah menikah, maka Anda minta untuk ketemu langsung sama si wanitanya. Ya, kalau si wanitanya oke ya mengizinkan dan ridho rela, ya silakan lanjut. Kalau tidak ya jangan. Nah, gimana cara memberitahu kepada orang tua? Ya kasih tahu aja apa adanya. Ayah, ibu, saya mau taruh nih, tapi calonnya udah nikah gimana? Gitu aja udah. Lalu dimusyawarahkan juga di keluarga. Ya, kira-kira menurut pandangan keluarga gimana? Ya. Nah, perlu dicatat ya, mudah-mudahan ini Anda nggak dekat dulu ya dengan calonnya. Tapi kalau misalnya Anda udah terlanjur dekat nih dengan suami orang, saran saya diputus ya interaksinya, diakhiri interaksi itu. Ya karena jadinya bukan taruh ya, tapi perselingkuhan jadinya, gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya soal poligami ya. Poligami ini kan memang syariat Islam. Jadi kita nggak boleh untuk membencinya ya. Tapi juga jangan sampai menyalah gunakan poligami gitu ya. Misalnya poligami diawali perselingkuhan, poligami menyakiti istri pertama dan sebagainya gitu ya. Izin bertanya udah ini Mbak Rahmi ya. Mbak Rahmi Oktivera ya, ini terakhir ya karena udah jam 10:30 ya. Izin bertanya udah sekitar 4 tahun lalu saya ketemu dengan teman SMP di WA grup alumni. Nggak ngira ternyata dia mencoba PDKT dan ingin saya jadi istri kedua buat dia. Saya menolak karena tidak mau melukai hati anaknya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu ternyata dia temperamental. Saya pilih keluar grup dan menjauh dari dia. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan japri ke nomor WA saya. Bahkan belum lama ini dia telepon. Saya nggak angkat teleponnya atau ladenin chatnya. Sikap saya sudah tepat belum udah atau mungkin ada saran udah buat saya ya. Yang pertama ini udah tepat ya tidak merespon, tapi kalau dia ngehubungin terus dan itu mengganggu Mbak ya dan Mbak terganggu ya maka Mbak bisa minta tolong ya ke orang-orang yang memiliki power ya di dekat Mbak, misalnya kakak laki-laki, ayah mungkin gitu kan atau saudara Mbak buat ngomong secara tegas ke laki-laki ini untuk tidak mengganggu ya. Jadi bisa ditegasin seperti itu gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua ya, Masya Allah ya 1,5 jam kebersamaan kita semoga menjadi kebaikan ya. Ini saya salut nih, ini jarang ya bertahan ya ini pesertanya bertahan dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah ya bagi teman-teman yang mau daftar silakan ya daftarnya gampang banget teman-teman ya. Jadi tinggal diklik saja ya linknya ya lalu diisi formnya ya. Nah, lalu teman-teman nanti akan diarahkan ke WhatsApp itu ya. Nah, ini saya tampilkan nih ya, mungkin buat yang mau daftar ya. Ya, ini yang teman-teman dapatin ya, ada webinar ya 4 kali ya. Dan juga ada bonus tulisan di Google Classroom, ada video eksklusif ya, ada rekaman webinar Tazkiyatun Nafs dan konsep jodoh gitu ya.
Dan semua bonus ini bisa didapatkan setelah teman-teman melakukan, daftar ya dan melakukan pembayarannya nanti, itu ya. Nah, silakan teman-teman bisa daftar, isi link ini nggak nyampe 2 menit kayaknya ya, hanya mungkin ya semenit, semenit udah selesai lah ya. Nama, nomor WhatsApp, dan email ya. Silakan diisi, daftar sekarang, mudah-mudahan masih kebagian kuotanya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua, sahabat semua kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga kepada teman-teman yang mungkin belum kejawab pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti di kelas Pranikah Belajar Ta'aruf pertanyaannya semuanya bisa terjawab ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.